Shalom dari Gedung Gereja Toraya Jemaat Elim Balikpapan Cabang Kebaktian Bukit Gerbang Indah. Kami kembali menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudara di mana saja berada melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Toraya Jemaat Elim Balikpapan edisi Sabtu tanggal 15 Mei tahun 2021. Mari bersama kita siapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur penyertaan-Mu sepanjang hari ini di dalam berbagai aktivitas kehidupan kami. Juga bersyukur malam ini Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dan juga untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, terangilah hati kami untuk dapat memahami dan mengerti makna firman-Mu itu. Ampunkan dosa kami Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Amin. Malam ini kita akan membaca bahagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-16. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang keempat bahagian B hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikian firman Tuhan. Amin. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema Ia tidak meninggalkan kamu sendiri. Ia tidak meninggalkan kamu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perpisahan
karena kepergian seseorang tentulah akan menjadi sebuah peristiwa yang membuat kita merasa sedih. Perpisahan itu bisa terjadi karena orang itu mungkin pindah ke suatu tempat yang lain oleh karena tugas, pekerjaan, dan lain sebagainya. Terlebih ketika perpisahan yang terjadi oleh karena peristiwa kematian, tentu akan menimbulkan perasaan sedih, perasaan duka bagi yang ditinggalkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perpisahan juga dialami oleh murid-murid bersama dengan Yesus. Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan murid-murid ketika Yesus memberitahu mereka bahwa Ia akan meninggalkan mereka. Orang yang selama ini bersama-sama dengan mereka melakukan semua hal, pergi dari satu tempat ke tempat yang lain secara bersama-sama. Tentunya berita itu membuat mereka sedih sehingga kehilangan minat untuk mengetahui tujuan kepergian Tuhan Yesus. Namun Yesus tidak pergi meninggalkan para murid begitu saja untuk melakukan tugas sendiri, karena ada Roh Kudus yang akan memperlengkapi mereka dan memberi mereka kuasa sehingga mereka dimampukan untuk melaksanakan mandat yang Tuhan berikan kepada mereka. Mandat tanggung jawab untuk pergi memberitakan Injil. Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, menginsafkan dunia akan kebenaran, menginsafkan dunia akan penghakiman. Karena itu para murid harus menyadari bahwa mereka tidak sendiri, karena ada penolong yang menyertai mereka. Sebagai orang percaya, kita pun mendapat perintah untuk pergi memberitakan Injil kepada dunia ini. Tentunya tugas ini bukanlah tugas yang mudah. Tugas ini adalah tugas yang tidak seperti membalikkan telapak tangan, tetapi sebuah tugas yang sangat berat, tugas yang tentu akan diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Walaupun demikian, yakinlah bahwa kita tidak sendiri dalam melakukan perintah itu. Ada Roh Kudus yang akan menolong dan memperlengkapi kita untuk melaksanakan tugas yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Kita tidak mengandalkan apa yang ada pada diri kita, tetapi kuasa Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk pergi memberitakan Injil kepada dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bentuklah hati
Mari saudara-saudara kita satukan hati dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa di surga, Bapa yang mempunyai kehidupan kami, Bapa yang telah menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang juga senantiasa melindungi dan menyertai kami melalui tuntunan kuasa Roh Kudus-Nya. Syukur kepadamu Tuhan, kalau malam hari ini ada ruang dan waktu yang Tuhan sediakan bagi kami untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya ibadah kami malam hari ini berkenan kepada Tuhan, dan iman kami semakin bertumbuh. Bapa di surga, terima kasih kalau Tuhan memungkinkan kami juga dalam melaksanakan pelayanan pada malam hari ini. Baik hamba-Mu yang Kau pakai untuk memberitakan firman-Mu, pengiring nyanyian, kantoria, juga tim multimedia, kami hanyalah alat di tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih memakai kami. Tuhan karuniakan kesetiaan untuk terus memberi diri di dalam pelayanan. Bapa di surga, bersama-sama dengan seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan, kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga memohon pertolongan-Mu Tuhan, sebab kami sungguh percaya bahwa di tengah berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan yang kami hadapi, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Hari ini bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang boleh menikmati kemurahan Tuhan, berkat Tuhan melalui pertambahan usia atau melalui ulang tahun. Kami bersyukur bersama Ibu Sarlina Pakku, Ibu Marta Banne, Bapak Melri Robin Jela-Jela, Stefano Fiore Randa, Aprianto, Sem Tulak, Karisa Naraya Patana, Bapak Luther La, dan Bapak Mikael Parante. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menambahkan usia mereka setahun lagi. Harapan kami di tahun-tahun kehidupan mereka di masa yang akan datang, Tuhan jugalah yang akan menyertai, melindungi mereka. Berkati seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan, bersama-sama dengan jemaat-jemaat di cabang kebaktiannya, dalam kehidupan mereka masing-masing, di tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka. Tuhan, kiranya kasih anugerah berkat-Mu akan terus berlimpah dalam hidup mereka, memberkati mereka dalam kehidupan menata rumah tangga, mendidik mengarahkan anak-anak mereka semakin dekat dengan Tuhan, juga di tengah berbagai tugas pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka. Kiranya seluruh anggota jemaat-Mu akan senantiasa menikmati berkat-berkat Tuhan. Anak-anak mereka Tuhan, baik dalam pertumbuhan mereka, dalam perjuangan mereka merancang masa depan melalui studi yang mereka sementara lalui, mereka yang mempersiapkan diri untuk mengikuti semester kenaikan kelas, Tuhan berkati mereka. Juga mereka yang sementara mempersiapkan diri untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, juga mereka yang sementara mencari lapangan pekerjaan. Tuhan, berkatilah setiap usaha mereka, sehingga anak-anak jemaat-Mu akan senantiasa mendapatkan keberhasilan dalam kehidupan mereka. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa bagi anggota jemaat-Mu yang hidup dalam berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan, mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah ataupun dirawat di rumah sakit, mereka yang bergumul oleh karena duka cita, mereka yang bergumul oleh karena masa depan anak-anak mereka, mereka yang bergumul karena komunikasi di dalam keluarga, dan berbagai pergumulan-pergumulan mereka. Ya Bapa di surga, sertai dan lindungilah mereka, teguhkanlah iman mereka Tuhan, untuk senantiasa
bersandar kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhan akan membuka jalan bagi mereka, memampukan mereka untuk melalui setiap pergumulan-pergumulan kehidupan. Kami berdoa bagi anggota jemaat-Mu Tuhan dalam usia lanjut mereka. Tuhan, karuniakanlah kepada mereka keteguhan iman, kesabaran dalam menjalani kehidupan ini, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Ya Bapa di surga, melalui syafaat kami malam hari ini, kami terus berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu, para penatua, diaken, Bapak dan Ibu pendeta, para pengerja gereja, pengurus OIG. Tuhan berkati juga semua kepanitiaan-kepanitiaan. Kiranya mereka terus setia memberi diri dalam pelayanan ini, dan apapun yang diprogramkan demi kemajuan dan pertumbuhan jemaat-Mu, Tuhan berkatilah. Kami berdoa juga Tuhan bagi anggota jemaat-Mu yang terpisah dengan keluarga mereka, terpisah dengan suami atau istri, terpisah dengan anak-anak, terpisah dengan orang tua, oleh karena tugas kerja, oleh karena studi, di mana saja mereka berada, Tuhan sertai dan lindungilah. Lewat doa ini juga Tuhan, kami mendoakan saudara-saudara kami, di mana saja mereka berada, yang setia mengikuti renungan harian bersama dengan Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan berkati juga mereka, berkati dalam kehidupan, dalam berbagai pergumulan, harapan-harapan mereka Tuhan berkati. Kami mendoakan bangsa negara kami Indonesia, pemerintah kami, Tuhan berkatilah. Kami mendoakan usaha perdamaian dalam dunia ini, Tuhan juga berkati, sehingga di tengah-tengah dunia ini, suasana yang damai akan senantiasa tercipta. Pandemi COVID-19 yang kami masih hadapi sampai saat ini, kepada-Mu Tuhan, kami berserah. Lindungilah kami, sertailah kami. Jauhkanlah kami dari virus ini, sehingga suatu waktu kami bisa kembali menjalani kehidupan kami secara normal kembali. Sepanjang malam ini, kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Tuhan, sertailah kami. Ini doa kami Tuhan, ampunkan dosa kami, dengarkan doa kami. Kami datang kepada-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah kebersamaan kita pada malam hari ini. Sampai berjumpa pada edisi rehat selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.